Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rahman Daniel Supandi. Saya adalah mahasiswa UNDRI yang melakukan KKNDR 2021 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Ida Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas PPKM. Tapi sebelum membahas PPKM, kita lihat setahun ke belakang. Sebelum terjadinya PPKM, apa sih yang terjadi setahun ke belakang? Ini semua terjadi karena pandemi yang kita tahu saat ini, yaitu COVID-19. Pada tanggal 17 April 2020, pemerintah resmi melaksanakan PSBB. Apa PSBB itu? PSBB itu sendiri adalah pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah ide awal pemerintah untuk menekan laju virus corona itu sendiri. Pemerintah melakukan ini dengan konsekuensi yang cukup besar, di mana pemerintah harus benar-benar meliburkan sekolah dan juga perkantoran. Ingat, sekolah dan perkantoran. Tapi, jikalau itu semua ditutup, maka pemerintah akan mengalami ekonomi yang sedikit menurun. Maka dari itu pemerintah mengakalinya dengan cara, walaupun sekolah dan perkantoran ditutup, ada sektor-sektor yang masih terbuka, yaitu sektor pariwisata. Sering berjalannya waktu, alhamdulillah pada tahun 2021 awal sudah terjadi penurunan yang cukup sangat signifikan, sehingga pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB menjadi PPKM. PPKM itu sendiri adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada mulanya kegiatan PPKM ini dilaksanakan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan di Bali. Kenapa? Ini bertujuan untuk meningkatkan kembali, menghidupkan kembali ekonomi, karena memang sudah dirasa sangat menurun. Tapi sangat disayangkan, kebijakan pemerintah justru menjadi senjata makan tuan, di mana setelah terjadinya PPKM dan ditambah lagi libur lebaran, maka kasus peningkatan COVID terjadi lagi. Bahkan sampai 20.000 kasus per hari. Maka dari itu pemerintah mulai memperketat lagi dengan menggunakan akal, mencari pikiran untuk merumuskan bagaimana akhirnya terciptalah PPKM Mikro. Apa PPKM Mikro itu? Sama seperti PPKM yang pada kita tahu, terjadi pada 7 provinsi Jawa dan Bali awalnya, tapi skalanya diperkecil dari mulai perkantoran menjadi ke lingkup yang lebih kecil lagi seperti RT RW, di mana di situ banyak sekali RT dan RW yang harus melakukan pengecekan terhadap warga-warganya agar memang bisa benar-benar kita memutus rantai virus corona. Tapi di balik itu semua lagi-lagi ternyata kurang efektif, walaupun bukan hanya 7 provinsi, bahkan mulai dari PPKM Mikro banyak provinsi-provinsi yang lain mengikuti, termasuk Bandar Lampung. Kemudian pemerintah pada tanggal 22 Juni itu sudah mulai mengganti PPKM Mikro menjadi PPKM darurat. PPKM darurat sendiri ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2021, di mana di situ seluruh provinsi yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke melakukan PPKM darurat. Apa saja yang terdapat di PPKM darurat? Kita kembali kepada zaman PSBB. Semua kita kembalikan online, semua kita bekerja dari rumah, tapi tidak perlu takut. Tidak perlu kalian pusing lagi karena kita sudah terbiasa, karena sudah setahun baru. Jadi bagi saya ini harus ditingkatkan dan konsekuensinya dipertahankan. Kemudian untuk Bandar Lampung sendiri, PPKM darurat ditetapkan pada tanggal 12 Juli yang disertai dengan peraturan wali kota oleh Bunda Eva. Dan sampai video ini dibuat, itu akan diberlakukan PPKM level 4. Masih sama dengan PPKM darurat, tapi PPKM level 4 itu disebut level 4 karena tingkat penularan Bandar Lampung ini cukup tinggi, karena mobilitas kita sangat sulit untuk diperlambat. Kita masih banyak yang berkeliaran di luar. Jadi saran saya,
ikuti kata pemerintah jikalau kamu pengen melakukan aktivitas di kantor atau di sekolah. Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.